Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Yo guys, aku kali ini tidak menampakkan wajah lagi ya guys ya. Karena apa? Karena kumis aku sedang panjang. Jadi nanti takutnya nyerodok ke kamera guys. Jadi kameranya tertusuk oleh kumis-kumis aku yang sangat tajam ini guys. Oke, sekarang kita langsung pada bahasannya. Nah, di sini ada bur cordless. Jadi bur cordless. Bur ini sudah aku pakai itu selama kurang lebih hampir 2 tahun. Ya, bisa dibilang 2 tahun 8 bulan atau 10 bulan, kurang lebih itu aku lupa. Tapi untuk penggunaan selama ini itu hanya penggunaan buat kebutuhan pribadi. Jadi artinya tidak sering untuk bekerja keras ya guys. Nah, kalau kalian beli bor cordless kayak gini, itu untuk harganya di all shop sekitar 260 ribuan. Harga plus minus ya guys, tergantung si penjual dan tergantung ongkos kirim dari penjual ke pembeli. Nah, itu juga berpengaruh. Nah, poin utama di sini aku mau membahas tentang 6 hal dari pengalaman aku menggunakan bor cordless semacam ini, guys. Oke, yang pertama itu dari harga tadi ya, guys, udah aku sebutkan dan kayaknya sekarang masih tetap stabil di angka itu. Biasanya kalau kita beli di all shop ada voucher-vouchernya itu bisa mengurangi biaya ongkos kirim ya guys ya. Dan selanjutnya yang kedua dari material. Kalau material yang aku gunakan ini guys, kok yang aku gunakan? Yang digunakan oleh pabrikan. Nah, untuk karetnya setelah lama dipakai akan terjadi kayak gini. Tapi untuk harga segitu material ini cukup solid guys. Dan pada bagian cuknya, jadi penjepitnya ini dia belum koyak guys. Jadi belum koyak, belum rusak, belum londot, belum belum terjadi semacam di sini korosi gitu guys. Korosi yang terlalu banyak sampai ngelos misalnya buat ngebur kayak gitu. Cuman di sini sudah agak mulai kocak sedikit yang bagian asnya guys. Agak mulai koyak sedikit. Dan ini wajar. Biasanya kalau misalnya mau diperbaiki tidak cukup hanya dengan ganti laher. Biasanya harus ditambal bagian rumah lahernya. Bisa pakai benda-benda yang tipis kayak kertas atau apa kayak gitu guys. Nah, selanjutnya bagian yang plastiknya ini guys, itu masih sangat baik-baik aja. Tidak ada yang namanya kayak ngelupas ya guys. Beda sama bagian karet ini pasti akan terjadi sedikit kerusakan karena dipegang-pegang terus. Oke, sekarang lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu torsi guys. Kalau aku ngerasain pengalaman dari penggunaan bor ini, torsinya ketika diputar seperti ini guys, itu kan dia ada 2 speed ya guys ya. Yang pertama speed 1 dan speed 2. Dan speed 1 itu digunakan untuk membaut dan speed 2 digunakan untuk mengebor. Jadi kalau dari torsi artinya bagian yang speed 1 itu untuk membaut. Untuk baut yang relatif cukup panjang, dia tidak kuat dengan kayu yang keras. Misalnya kayak kayu glugu guys, pohon kelapa itu guys, itu tidak terlalu kuat guys. Jadi nanti akan berhenti di tengah jalan. Nah, terus kalau dilihat dari kayu yang agak empuk-empuk gitu guys, kayu yang ya cukup empuk gitu masih bisa. Aku nggak hafal jenis-jenis kayu guys, tapi kalian bisa menyimpulkan kayu yang empuk itu seperti apa. Nah, sekarang pada bagian angka-angka ini
Nah, angka-angka ini tuh berfungsi sebagai torsi stop. Jadi ketika kalian mengencangkan baut, mau kekencangan berapa itu tinggal diatur pada bagian sini. Dan ini untuk mengatur arah bolak-balik putaran, ya guys ya, kanan atau ke kiri. Cuman gitu aja. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang keempat. Yang bagian keempat itu adalah motor, guys. Untuk motor ini karena sistemnya 12 volt, baterainya juga dapat 2, guys. Motor ini cukup hebat ya untuk dipakai selama ini gitu. Dan aku belum pernah membongkar ini karena tidak pernah rusak dan belum sama sekali terkendala. Cuman sudah ada mulai kayak kemasukan debu-debu dari potongan atau serbuk-serbuk besi kayak gitu, guys. Karena biasanya habis menggerinda besi ini terkadang aku taruh di bawahnya, kalau enggak naruh di lantai. Itu biasanya debu atau serbuk besi bisa masuk, tertarik oleh magnet. Dan motor ini saya kira cukup kuat dengan perbandingan rasio yang sudah ditanam di sini. Dengan cara kita menggeser ini artinya kita merubah rasionya. Karena kalau di angka 2 dia tidak punya torsi kuat tapi lebih cepat, guys. Kita akan coba dulu. Dia lebih cepat, guys. Yang ini baterainya habis, guys. Pakai yang ini aja. Nah, dia lebih cepat. Sekarang kalau yang ini dia lebih pelan tapi torsinya besar. Nah, seperti itu. Dari motor kesimpulannya oke ya, worth it gitu. Untuk sistem 12 volt cukup kayak hemat gitu. Tidak boros banget sama listriknya. Tapi kalau digunakan untuk pengeboran dia cukup lumayan nih, menghisap daya, cepet habis. Tapi kalau untuk baut-baut aja itu agak lama, guys. Nah, kemudian dari segi yang kelima ya, guys, dari segi baterai. Baterai ini jelas dapat 2, guys, dari sananya. Dan sangat bisa diandalkan. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan untuk proses pekerjaan kita, yang satunya bisa dicas, guys, dan sudah dapat casannya. Makanya kalau misalnya ini udah habis, nanti yang dicas gantian dipakai lagi, ini dicas tuker-tukeran gitu, guys. Nah, ini sudah cukup membantu kalian dalam meringankan pekerjaan dan simple dalam pengecasan karena terdapat 2 baterai. Nah, di dalam baterai ini kan dia sudah kayak dilem, guys. Jadi kalau misalnya drop, sebagai contoh yang ini punyaku, satunya ini udah drop ya, guys. Nah, ini itu kalian bisa kok mengganti bagian dalam ini dengan baterai bekas laptop. Dan di dalam sini ada BMS-nya. Yang penting untuk penggantian sebaiknya jangan salah atau tertukar memasang kabelnya. Itu nanti bisa mengakibatkan kerusakan pada BMS. Nah, kalau daya tahan baterai ini sebenarnya yang satu ini udah drop, yang satu belum. Dan itu sekarang artinya masih bisa aku pakai, masih bisa aku pertahankan walaupun yang satunya ngedrop. Dan mungkin nanti kalau sudah bisa membongkar, karena ini belum pernah aku coba membongkar, nanti aku akan ganti. Nah, kalau kita beli baterai kayak gini untuk harganya sekitar 70 ribuan, guys, baru. Dan itu kapasitasnya nggak tahu aku karena nggak pernah dikasih tahu atau nggak pernah mengukurnya, atau nggak ada spek kapasitasnya berapa Ah. Hanya 12. Oh, ternyata ada. Ini aku ngomong apa dari tadi? Ternyata ada cuman 1,5 Ah. Artinya kalau kalian bisa mendapatkan 3 Ah per baterainya dan dikasih 3 piece jadi 3S. Nah, itu
nanti 12 volt 3 Ah. Artinya kalau bisa mengganti itu, ini durasinya pakai semakin lama ya guys. Dan sekarang pengalaman aku nih guys, menggunakan mata bor terpisah. Jadi mereknya Bosch, entah KW apa ori. Kayaknya sih KW ya. Terus untuk mengebor beton, mulai dari urutan yang jenis beton kayak gini guys. Nah, ini sangat bisa kalau digunakan 4-5 mm. Dan kalau 6 mm ke atas sudah ngeden guys. Ngeden kayak ya susah sekali gitu. Sebaiknya dibor dulu pakai yang kecil, baru disusuli sama yang ini. Tapi kalau tembok kalian itu tembok lama atau tembok yang pakai adukan semen plus gamping, itu biasanya sangat empuk, bisa diterjang oleh mata bor ini dengan menggunakan bor cordless yang ini. Dan kemudian pengalaman aku menggunakan yang besi, mata bor besi yang bagian ini guys, 2 sampai dengan 5 mm. Untuk jenis-jenis besi hollow yang ketebalannya sampai 2 mm ini masih bisa, cuman rasanya nanti baterainya boros, cepet habis. Dan untuk ketebalan 3 mm harus mengandalkan emosional kalian, karena nanti nggak selesai-selesai guys, berasa lama banget. Jadi kalau digunakan mengebor besi itu terasa lebih boros daripada mengebor kayu. Dan mengebor tembok beton juga nggak kalah boros dengan mengebor besi. Nah, untuk mata bor kayu sendiri yang ini ya guys, ini biasanya kalau digunakan untuk kayu-kayu yang empuk bisa langsung terjang habis. Tapi kalau digunakan untuk kayu-kayu yang keras gitu, kalau misalnya langsung menggunakan yang besar 8 mm harus sabar, harus mempunyai kekuatan hati yang kuat. Kalau pakai yang 3, 4, 5, 6 gitu masih bisa untuk mengebor semacam kayu glugu dengan cepat gitu. Asal jangan terlalu tebal. Tebal sama besarnya lubang yang kita bor itu mempengaruhi lama dan tidaknya pengeboran menggunakan bor cordless ini guys. Karena cukup lemah kalau digunakan untuk pengeboran yang keras-keras. Sebaiknya kalau kalian membeli bor cordless untuk pengeboran, cari yang 36 volt, maka putaran dia lebih cepat. Jadi analoginya kalau kalian memilih bor dengan putaran lebih cepat, itu kalian bisa mengebor juga dengan lebih cepat. Syukur-syukur putaran cepat dengan torsi yang kuat. Nah, kalau putaran cepat torsinya lemah, itu pasti juga akan lama. Oke guys, sekarang lanjut yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulanku untuk bor cordless merek ini guys, itu cukup worth it untuk harga segitu. Kalian kalau membutuhkan peralatan seperti ini, kalian bisa membeli ini guys, karena harganya yang relatif murah. Dan aku kemarin sempat intip-intip di Bukalapak, itu ada yang jual 210k, 220k. Sempet aku lihat itu dan tadinya mau aku beli. Cuman permasalahannya hanya pada ongkir yang masuk 2 kilo untuk satu setnya. Dan ini sudah ada boxnya, saya boxnya udah lupa di mana. Nah, di sini kalau kalian mau beli sebaiknya mempertimbangkan ongkir ya guys. Masuk 2 kilo itu kalau dari pembelian Jakarta gitu, atau Bekasi atau Surabaya ke sini, itu kalau yang Surabaya sekitar harga ongkirnya per kilo itu ya kurang lebih sekitar 17 ribuan, kurang lebih sekitar segitu, 16 ribuan. Nah, kalau dari Jakarta itu 27.000.
Nah kalau misalnya dikalikan 2 kilo ya tinggal kalikan 2 kilo aja guys. Nah itu cukup membebani biaya pembelian ini guys kalau masuk 2 kilo. Nah sebaiknya kalian pertimbangkan itu ya guys ya. Apabila kalian membeli ini sebaiknya di kota-kota terdekat, biarpun online nanti lebih murah pada ongkirnya. Oke guys, jadi seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel aku ya guys ya. Semoga channel ini makin maju ya. Susah kalau ngomong itu, pasti ada salah-salahnya ya. Semoga channel ini semakin maju. Dan harapannya nanti AdSense-nya bisa berkembang juga, karena dana dari AdSense nanti akan aku gunakan untuk mengembangkan channel guys. Jadi buat beli peralatan yang seputar elektronika bisa digunakan untuk bereksplorasi pada bidang elektronika guys. Biar teman-teman yang belum tahu jadi tahu tentang pelajaran-pelajaran atau gambaran-gambaran atau kisi-kisi atau project-project yang disampaikan oleh Project Ringan buat kalian. Video ini hanya video-video ringan aja guys. Aku nggak akan bahas yang terlalu berat karena untuk mengundang mereka, orang-orang yang sangat membutuhkan tentang pelajaran-pelajaran dasar. Jadi seputar elektronika dasar. Dan kalaupun ada video yang di luar elektronika, itu hanyalah bonus video tambahan. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.